Dikutip dari tribunnews.com, Erdogan menegaskan Turki tak mungkin mendukung rencana kedua negara Nordik itu. Hal ini mengingat bahwa negara Nordik adalah rumah bagi banyak organisasi teroris. Penentangannya itu dapat menimbulkan masalah bagi Finlandia dan Swedia. Pasalnya, negara yang hendak bergabung dengan NATO harus disepakati dengan suara bulat dari semua anggota aliansi. Diketahui Turki sendiri merupakan anggota NATO sejak 70 tahun lalu. Sebelumnya, Turki telah berulang kali mengecam Swedia dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Hal tersebut lantaran penanganannya terhadap organisasi yang dianggap teroris oleh Ankara. Di antaranya kelompok militan Kurdi PKK dan YPG dan pengikut ulama Islam Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika Serikat. Disebutkan Turki, Gulenis merupakan gerakan persaudaraan Islam yang dipimpin oleh Fethullah Gulen. Mereka melakukan upaya kudeta pada tahun 2016, meski Gulen dan pendukungnya menyangkal tuduhan itu. Dilansir oleh The Moscow Times, Presiden Putin dalam keterangannya pada Kamis 12 Mei mengatakan sanksi yang diberikan untuk negaranya justru akan berdampak pada sekutu Barat sendiri. Lebih lanjut, Putin menjelaskan bahwa saat ini Eropa tengah mengalami inflasi tajam yang mendekati 20% di beberapa negara. Gejolak kenaikan harga energi di Eropa terjadi karena sebagian besar negara bergantung pada sumber daya alam Rusia. Terkait dampak tersebut, menurut Putin, yang harus disalahkan tentunya adalah pihak Barat. Menurut Putin, saat ini Rusia cukup percaya diri menghadapi sanksi besar-besaran yang diterima dari eksternal. Pasalnya, Rusia memiliki kebijakan makroekonomi yang bertanggung jawab dan keputusan sistemik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, teknologi, dan ketahanan pangan. Putin berujar saat ini rubel menjadi mata uang dengan kinerja terbaik tahun ini. Rubel telah melakukan rebound untuk mengalami penguatan setelah jatuh berantakan saat sejumlah sanksi ekonomi Barat diluncurkan. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Finlandia Sauli Niinisto menerangkan dirinya dan Komite Kebijakan Luar Negeri pemerintah telah sepakat akan bergabung dengan NATO. Hal ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan parlemen. Langkah selanjutnya, Parlemen Finlandia akan bersidang pada Senin 16 Mei 2022. Hal ini untuk mendiskusikan keputusan tersebut. Dengan begitu diperkirakan sebagian besar dari 200 anggota parlemen akan mendukung pengajuan ini. Sementara itu, Perdana Menteri Sanna Marin menjelaskan ia berharap parlemen akan mengonfirmasi keputusan ini selama beberapa hari mendatang. Hal itu sebagai bagian dari negara tersebut untuk mengajukan keanggotaan NATO. Diungkapnya dengan persetujuan bulat dari anggota parlemen, maka langkah bergabung dengan NATO didasari dengan mandat. Disampaikan oleh Rob Joyce, Direktur Keamanan Cyber di Agensi Keamanan Nasional alias National Security Agency di Amerika Serikat. Diketahui sampai saat ini belum pernah terjadi serangan cyber besar-besaran oleh Rusia. Kendati demikian, Joyce mengaku khawatir tentang ancaman yang muncul dalam kondisi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ia terkejut karena Rusia tak langsung menyerang cyber besar-besaran untuk melumpuhkan infrastruktur Ukraina di tengah konflik ini. Mengingat bagaimana kemampuan Rusia bisa menyebarkan 9 jenis virus yang dapat menghapus sistem komputer. Pada Selasa 10 Mei 2022, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya menuduh Rusia melakukan serangan ke satelit komunikasi yang digunakan oleh pasukan militer Ukraina. Namun sejauh ini Rusia tergolong tenang dan tidak melakukan serangan cyber seusai menerima sanksi dari perusahaan-perusahaan negara barat.